Keuangan lanjutan 2, kombinasi bisnis, bagian kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai berbagai macam jenis penggabungan usaha atau kombinasi bisnis, antara lain yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi saham. Merger adalah penggabungan usaha di mana salah pihak yang diakuisisi akan dilebur kepada pihak yang mengakuisisi. Sedangkan konsolidasi, kedua pihak melebur menjadi satu perusahaan yang baru. Kemudian ada akuisisi saham. Akuisisi saham adalah akuisisi atas saham-saham perusahaan yang diakuisisi. Merger dan konsolidasi pada dasarnya adalah sama. Itu dua perusahaan digabung menjadi satu. Aset, liabilitas, dan operasi kedua perusahaan digabung menjadi satu perusahaan. Di sini perusahaan yang diakuisisi dibubarkan dan digabungkan dengan perusahaan yang mengakuisisi. Di dalam merger dan konsolidasi, perusahaan pengakuisisi mengakuisisi aset, liabilitas, dan operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi, merger dan konsolidasi bisa kita katakan adalah suatu akuisisi aset. Sedangkan akuisisi saham adalah akuisisi kepemilikan. Kedua hal ini berbeda ya. Di dalam akuisisi aset, kedua perusahaan terkonsolidasi sekali dan selamanya. Perusahaan yang diakuisisi tidak eksis lagi. Sedangkan di dalam akuisisi saham, yang diakuisisi bukan aset, liabilitas, atau operasi, namun kepemilikan atas perusahaan. Jadi dua hal ini adalah berbeda. Suatu merger atau konsolidasi bisa saja diawali dengan akuisisi saham terlebih dahulu. Namun pada akhirnya perusahaan yang diakuisisi akan dibubarkan juga, dan aset, liabilitas, dan operasinya akan diambil dan digabungkan dengan perusahaan pengakuisisi. Ini adalah ilustrasi dari proses akuisisi aset, di mana aset, liabilitas, operasi dari PTB yaitu perusahaan yang diakuisisi diambil alih, digabungkan ke dalam aset, liabilitas, dan operasi dari pihak yang mengakuisisi. Ini adalah akuisisi aset. Setelah aset, liabilitas, dan operasi diambil alih, maka PTB ini otomatis akan bubar, akan dilikuidasi. Pada penggabungan akuisisi aset, yaitu jenis merger dan konsolidasi, penggabungan laporan keuangan hanya perlu dilakukan sekali, yaitu pada waktu terjadi akuisisi. Setelah itu, perusahaan yang aset, liabilitas, dan operasinya dibeli, dibubarkan, dan tidak eksis lagi. Metode akuntansi yang diperbolehkan di dalam penggabungan usaha adalah metode pembelian atau purchase method. Dalam metode ini, yang harus ditentukan mana perusahaan pembeli atau pengakuisisi dan mana perusahaan terakuisisi.
pada saat melakukan konsolidasi, perusahaan pengakuisisi tetap menggunakan nilai buku. Namun perusahaan yang diakuisisi harus menggunakan nilai wajar. Hal ini berbeda dengan metode pooling of interest. Di dalam metode pooling of interest tidak ada pembeli, tidak ada pihak yang dibeli. Tidak ada pengakuisisi dan tidak ada terakuisisi. Dan kedua pihak menggunakan nilai buku. Metode pooling of interest tidak lagi diperkenankan untuk digunakan. Proses akuisisi aset bisa secara langsung membeli aset bersih perusahaan akuisisi seperti telah kita lihat ilustrasi sebelumnya, atau terlebih dahulu mengakuisisi saham atau kepemilikan aset atau atas aset bersih. Kita lihat contoh akuisisi atas aset bersih, di mana akuisisi dilakukan secara langsung terhadap aset bersih. Aset bersih yaitu total aset dikurangi liabilitas. Dalam contoh ini kita akan melihat PT Alfa mengakuisisi PT Beta dengan membeli seluruh aset, liabilitas, dan operasi PT Beta pada harga yang disepakati, yaitu kita di sini contohkan Rp5.000. Berikut ini adalah data keuangan PT Beta dan PT Alfa sebelum terjadi akuisisi. Di sini kita lihat PT Beta nilai aset PT Beta adalah 4.200, yaitu dari total aset 7.400 dikurangi dengan liabilitas 3.200 sama dengan 4.200. Atau kita bisa ambil langsung dari ekuitas ini, karena aset bersih itu sama dengan ekuitas. Jadi ketika PT Alfa mengakuisisi PT Beta, yang dibeli adalah ekuitas, itu aset bersih. Bagaimana cara pembukuannya kita lihat. Ketika PT Alfa membayar untuk membeli aset bersih PT Beta, maka dicatat ayat jurnal sebagai berikut. Di mana aset akan didebet, aset yang dibeli akan didebet. Lalu liabilitas yang diambil alih akan dikredit. Kemudian kas akan dikredit, yang merupakan pembayaran atau harga akuisisi yang disepakati. Di sini kita lihat muncul goodwill. Dari mana goodwill? Kita lihat bahwa harga yang disepakati adalah 5.000. Namun aset bersih atau nilai wajar ekuitas yang diakuisisi hanya 4.200. Jadi ada kelebihan harga akuisisi di atas nilai wajar ekuitas yang diakuisisi. Kelebihan sejumlah Rp800 ini merupakan goodwill. Goodwill baru muncul setelah terjadi konsolidasi atau penggabungan. Di sini dengan adanya jurnal ini maka otomatis terjadi penggabungan. Untuk peleburan dari laporan keuangan PT Alfa dan PT Beta. Contoh kedua adalah akuisisi saham. Di sini PT Beta mengakuisisi, PT Alfa mengakuisisi
PT Peta dengan membeli seluruh saham PT Peta pada harga yang disepakati, yaitu Rp5.000. Ketika PT Alfa membayar untuk pembelian saham PT Peta, maka dicatat ayat jurnal sebagai berikut. Investasi ekuitas PT Peta, debit pada kas kredit, masing-masing Rp5.000. Kemudian ketika PT Peta dilikuidasi dan aset-asetnya diintegrasikan kepada PT Alfa, dibuat jurnal sebagai berikut, di mana investasi ekuitas pada PT Peta dikredit, kemudian aset-aset dari PT Peta didebit, liabilitas PT Peta dikredit. Di sini juga muncul goodwill. Ketika PT Alfa mengakuisisi saham PT Peta, maka selama PT Peta belum dibubarkan, maka pada setiap akhir periode PT Alfa wajib membuat laporan konsolidasi antara PT Alfa dan PT Peta. Dan selama PT Peta masih eksis, masih beroperasi, masih ada, maka hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi antara PT Alfa dan PT Peta. Kesimpulan yaitu terdapat dua jenis akuisisi, yaitu akuisisi aset, itu meliputi merger dan konsolidasi, di mana perusahaan yang diakuisisi akhirnya dibubarkan dan asetnya diambil alih. Akuisisi aset ini bisa saja dilakukan secara langsung atau melalui akuisisi saham terlebih dahulu. Jenis akuisisi yang kedua adalah akuisisi saham. Di sini yang diakuisisi bukan aset bersih, namun kepemilikan atas aset bersih tersebut, yaitu kepemilikan atas perusahaan terakuisisi. Di sini terdapat hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan yang diakuisisi menjadi anak perusahaan dari perusahaan yang mengakuisisi.